Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Rio, dari jurusan BK itu ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, hari ini. Bagaimana ya kabarnya, Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Rio sehat-sehat ya? Ya, lagi kurang enak badan ini, Bu, hari ini karena mungkin porsi tidurnya Hujan. kurang, terus cuacanya nggak Oh, mendukung, seperti itu. oke oke. Lalu kalau kuliahnya aman ya? Kalau kuliah sementara ini masih apa ya, Bu? Kan banyak kegiatan, jadi eh, agak sedikit kadang-kadang bolos, kadang-kadang ya itu cuma ngerjain tugas aja, ngumpulin tugas gitu, Bu. Terus ya karena banyak kegiatan jadi kayak kuliahnya apa ya, Hmm. setelah itu agak sedikit bukan terbengkalai sih ya, Bu, ya, kayak kurang kondusif lah seperti itu, Bu. Oh gitu. Emang kamu ngambil berapa SKS? Ya ini, Bu, saya kan semester 5 ini kan saya ngambil 24 SKS ya, Bu, ya. Karena kan semester Hmm. tinggi kan, awalnya kan semester satu itu kan masih masih sedikit ya, Bu, 19. Terus kok makin lama naik semester tuh makin tinggi, Bu. Jadi kita naik tingkat semester 2 3 4 sampai semester 5 itu makin tinggi. Jadi apa namanya? Saya juga kayak kewalahan gitu, Bu, gitu. Oh, begitu. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya ya? Iya, Bu, benar-benar ini lagi benar-benar berat-beratnya semester ini, Bu. Sampai nanti Oh gitu. semester 6 mungkin. Emang selain kuliah, kegiatanmu apa aja nih? Itu bukan saya juga di kampus ini kan diamanahi jadi apa ya istilah itu eh, kepala bidang usaha di koperasi Mm. mahasiswa atau diamanahi. Terus ya saya juga memegang mengemban amanah itu kan, amanah kan dijalankannya itu kan berat ya, Bu, ya, walaupun cuma sebagai kepala bidang aja tapi kan kita harus harus tanggung jawab lah Mm. gitu, Bu. Terus yang kedua juga saya ikut program kampus Merdeka itu, Bu, studi independen untuk mencari pengalaman di luar bidang studi saya, juga mencari uang juga sih, Bu, seperti itu. Oh, berarti ada 3 kegiatan ya, kuliah, terus pengurus Kopma, sama ikut program Kampus Merdeka. Bener ya? Ya, iya, Bu, tapi juga ada satu kegiatan lagi sih, Bu, yang kayak organisasi daerah itu sih. Itu sebagai kegiatan Oh iya ya. sampingan aja gitu. Sibuk banget ya berarti. Kenapa Ya, kok banyak ngikutin kegiatannya? iya, bukan Kok? Hmm. ya kan apa ya, Bu, ya? Kan mumpung momentum masih kuliah tuh kan jadi memperbanyak relasi ya, Bu, ya. Terus kayak memperbanyak, terus kita menambah apa ya, mengasah pemikiran kita, terus mengasah kecerdasan emosional kita supaya lagi ya, aku tuh tujuannya kan ke Malang itu kan selain kuliah juga aku juga menambah ilmu di sini, belajar banyak gitu dari Hmm. kebudayaannya kan, saya juga dari jauh ya, Bu, ya, dari perantauan Ya. juga seperti itu. Tapi orang tua anu ya, tahu kalau kegiatanmu banyak di sini ya. Ya alhamdulillah sih orang tua tahu sih, Bu, kan setiap kita aku tuh setiap malam atau enggak sempatkan waktu senggang aku ngobrol sama orang tua melalui telepon lah gitu, gimana kabar-kabar gitu kan gitu. Terus kayak kalau misalnya ada kesulitan ya kadang-kadang konsultasi ke orang tua sih, Bu, gitu. Terus dikasih solusi sama orang tua gitu, terus ya dikasih semangat sih, Bu, sama orang tua juga kan seperti itu. Wah, bagus sekali ya. Berarti udah dapat restu dari orang tua. Semoga kegiatanmu lancar terus ya. Amin, Bu. Oh ya, sebelumnya kamu menghubungi ibu ini ada perlu apa ya? Nah, ini, Bu, kan saya itu kan akhir-akhir ini apa ya, Bu, sulit apa ya, waktu tidur saya itu kurang, Bu, jadi berantakan gitu loh, Bu, yang awalnya jadi biasa tidur saya malam ya, Bu, jam 8 normalnya gitu kan, terus saya tidur tuh nggak tentu, kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam
12 bahkan pagi tuh tidur gitu. Kuliah coba ya presensi atau enggak Zoom terus ditinggal tidur gitu. Gitu biasanya. Oh gitu. Sebelumnya nih, Rio menghubungi ibu ini atas kemauan diri sendiri atau ada rekomendasi dari orang lain gitu? Nah, itu bukan saya kan hubungi ibu kan ada rekomendasi dari teman saya yang bernama si Batris ya Bu ya. Dari Batris itu kan Oke. katanya kamu ada masalah toh ya gitu. Iya gitu ada masalah aku terus diarahin kamu bisa ngubungin ke Bu Nabila aja gitu. Ntar kalau kamu mau konseling atau mau istilahnya mau curhat juga bisa ke Bu Nabila semua semua masalah di ya di Bu Nabila tuh aman semua gitu. Jadi uh, ada asas kerahasiaan gitu Bu katanya teman saya udah aku akhirnya aku minta kontaknya dari Batris tuh udah aku minta dong nomor kontaknya Bu Nabila ya udah dikasih terus langsung WA ke ibu gitu. Oh gitu. Berarti dari Patris ya. Iya Bu, seperti itu. Em, Berarti ini pertama kalinya Rio konseling ya? Iya Bu, ini baru pertama kali saya konseling kan Bu. Saya juga belum tahu konseling itu apa, jadi saya nggak ngerti Bu sebelumnya. Oh, oke, baik. Berarti sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya konseling itu apa biar nanti Rio tahu gambarannya seperti apa. Baik Bu. Oke. Jadi konseling yang nantinya akan kita lakukan ini adalah sebuah proses di mana saya sebagai konselor nantinya akan membantu atau memfasilitasi Rio dalam memecahkan masalah Rio dan nanti Rio sebagai konseli bisa menceritakan masalahnya kepada saya dengan terbuka dan nanti Rio sendiri juga yang akan memutuskan masalahnya. Bisa dipahami? Bisa Bu, tapi saya khawatir ntar kalau masalah saya itu terpublikasi ke teman-teman atau enggak ke luar gitu gimana ya Bu? Nah, kan tadi kamu bilang katanya Batris masalahnya dia aman di saya. Ya kamu juga tidak perlu khawatir ya masalahmu nanti akan tersebar karena konseling ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan itu. Betul katanya Batris tadi. Jadi ceritamu tidak akan tersebar gitu kepada orang lain dan saya akan menjaga kerahasiaannya. Begitu ya. Baik Bu, saya jadi bisa percaya sama Ibu juga kalau misalnya masalah saya aman kalau saya ceritakan nantinya. Nah, sebelum Rio cerita nih, kita sepakati dulu ya waktunya. Agar kita fokus gitu kepada masalahmu. Apakah 30 menit cukup? Hmm, iya Bu, kebetulan kan abis ini juga ada kegiatan lagi ya Bu ya, sekitar jam 3 ya Bu ya. Jam 3 nanti juga ada kegiatan lagi, mungkin bisa sih Bu, mungkin bisa 30 menit. Oke, kita sepakati ya berarti hingga 30 menit. Sekarang silahkan Rio boleh menceritakan masalahnya yang tadi. Ya baik Bu, gini Bu kan saya ini kan akhir-akhir ini tuh apa ya Bu ya, selama 3 bulan terakhir ini tuh jam tidur saya tuh kurang Bu kan. Jadi saya tuh istilahnya tuh manajemen apa ya, waktu tidurnya itu kayak kurang itu Bu. Jadi kayak misalnya pagi tuh jadikan sekarang jadikan malam, terus malam dijadikan pagi gitu, kayak kembali gitu Bu. Terus kayak tuh kebanyakan aktivitas di malam hari dan siang hari kan. Itu dan pagi hari tuh biasanya saya tidur gitu Bu, tidur sampai ya sekitar jam 9 atau enggak paling lama jam 10 saya bangun terus sudah begitu terus saya kan biasanya kegiatannya dari mulai jam 10 pagi sampai nanti ke jam 1 malam gitu itu pun saya buat kerjaan tugas buat ke organisasi terus buat kegiatan-kegiatan yang lain seperti ya istilahnya bermain atau enggak kegiatan studi independen itu Bu malamnya seperti itu Bu. Berarti dengan kata lain kamu ini kesulitan dalam manajemen waktumu ya. Iya Bu kemungkinan seperti itu Bu saya kesulitan manajemen waktu. Nah, Rio ini kan punya banyak kegiatan ya di semester 5 ini. Kuliah, lalu apa di pengurus Kopma, terus ikut program kampus Merdeka sama ikut Orda ya. Nah, Iya. lalu apa sih yang dirasakan Rio pas saat
melakukan kegiatan tersebut? Kalau yang dirasakan saya itu kemungkinan itu ya Bu ya. Capek ya Bu ya, pasti capek ya. Terus kayak jam tidur saya kan pasti berkurang, terus kayak kesehatan tubuh saya itu menurun gitu loh Bu. Terus kayak untuk buat kita menghibur diri kita sendiri itu kayak kurang gitu Bu. Ya itu sih Bu yang saya rasakan. Terus ya saya juga kalau kuliah tuh kadang-kadang suka ngantuk Bu gitu loh. Ngantuk, Hmm, ngantuk gitu loh. Jadi pas kuliah tidur gitu. oh gitu. Berarti kamu ngantuk saat kuliah ya. Lalu apa yang kamu lakukan jika saat kuliah merasa ngantuk gitu? Biasanya saya kalau mau kuliah ngantuk itu biasanya langsung ya ke kamar mandi kan. Ya saya pertama join dulu ya Bu ya ke Zoom kan karena online ya. Pertama Zoom dulu atau nggak absen dulu kan. Hmm. Ya pertama saya ituin terus ya udah saya udah selesai itu terus udah kelihatan udah agak sadar gitu kan habis bangun tidur kan biasanya masih setengah sadar gitu lah Bu. Terus habis itu Hmm. saya langsung ke kamar mandi gitu kan nyari air gitu kan cuci muka dulu terus ya kalau nggak cuci muka apa enggak ya buang air kecil lah seperti itu kan terus udah kayak gitu udah cuci muka terus sudah agak segar kan tapi belum mandi dulu Bu jadi saya dengerin dosen dulu kan saya kuliah jadi posisinya belum dalam keadaan belum mandi lah gitu Bu seperti itu. Oke, baik. Ibu dapat merasakan apa yang kamu rasakan ya. Tapi pinginnya pas kuliah itu nggak ngantuk gitu. Bener ya? Iya, pengennya sih kuliah itu nggak ngantuk. Jadi pengennya sih ya kuliah itu ya kayak dulu lagi Bu. Offline kan nggak ngantuk kan walaupun kita harus datang ke kelas kan gitu. Kayak kuliah online tuh bikin dia males gitu loh Bu. Jadi apa sih gitu loh. Ini ngomong apa sih? Aku nggak paham gitu loh Bu. Seperti itu dosennya. Oke. Lalu selain kuliah nih, kan tadi ada kegiatan jadi pengurus Kopma. Itu bagaimana kamu mengatasinya? Ya biasanya saya mengatasinya itu eh, ya saya prioritaskan kuliah dulu ya Bu. Karena kan tujuan saya di sini kan Hmm. kuliah ya Bu ya. Saya terlebih dahulu tuh kuliah dulu. Kalau misalnya apapun ada organisasi walaupun saya di organisasi itu pengurus tetap saya kuliah diutamakan dimanapun kayak kuliah kan kuliah online kan dimanapun bisa dilakukan ya Bu dan kapanpun kan gitu bisa tempat di mana itu utama nih penting kuliah karena kan tujuan saya ke rantau ke Malang ini kan dari Jakarta tuh kuliah Bu gitu ya itu tujuan pertama saya karena ya saya mendapatkan ya gelar sarjana di sini gitu seperti itu. Oke. Berarti kamu menjalani kuliah, terus jadi pengurus Kopma dan kegiatan lain-lainnya itu setiap hari ya? Halo? Halo, apa suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya terdengar Bu tadi sempat terputus. Oke, oh, ya. Saya ulangi ya. Iya. Nah, tadi kan kamu bilang kalau prioritasmu itu kuliah. Nah, berarti kamu menjalani kegiatanmu seperti kuliah, terus ada pengurus Kopma, program Kampus Merdeka ini, itu kamu jalani setiap hari ya? Iya Bu, itu setiap hari Bu, itu rutin Bu. Jadi itu rutin saya kerjakan setiap hari. Jadi waktu ya kalau kadang-kadang kalau ada waktu libur doang sih itu ada Hmm. waktu senggang waktu libur itu saya gunakan untuk nugas biasanya itu. Oh gitu. Hmm. Berarti saat ada waktu libur, kamu buat ngerjain tugas. Nah iya Bu, buat mengerjakan tugas itu jadi semua tugas saya kerjakan pas waktu libur itu. Oh gitu. Lalu sebelumnya, apakah kamu sudah memiliki kayak buku jadwal harian gitu buat Ya, mengatur semua kegiatanmu? nah sudah sih Bu, saya udah buat jadwal sih Bu. Walaupun kan udah saya jadwalkan misalnya schedule itu saya kan kalendernya online ya Bu. Saya buatkan tuh Oh ya. saya jam sekian harus selesai sini saya siapkan gitu ya nggak mau tahu kan gitu kalau ada yang ngalangin saya buat kegiatan ini nggak bisa gitu kan saya udah kegiatan itu kadang-kadang ya
meleset gitu loh Bu. Jadi ada kendala-kendala yang dihadapi kan pas saya dijadwalkan nggak sesuai dengan rencana. Ya udah saya ubah jadwal lagi gitu ke jadwal yang gimana gimana itu jadwal itu bisa dilaksanakan lah gitu. Oke, berarti sebenarnya kegiatan yang paling kamu prioritaskan itu apa? Ya terutama sih ya kuliah ya Bu ya, saya prioritaskan pertama kan itu kuliah sangat penting ya Bu, karena udah menyangkut ya kan orang tua membiayai saya kan di sini buat kuliah, enggak yang lain-lain kan ya kayak pengurus Fatma terus kemudian ini kan nama yang lain itu kan cuma tambahan ya Bu ya. Tuh, jadi ya kuliah dulu ya, Mm-mm. utama kan saya kan di sini kan bayar untuk kuliah terus semua itu untuk kuliah semua, jadi ya utamakan saya kuliah di Malang ini Bu. Oke, berarti ini sudah paten gitu ya, kegiatan yang kamu prioritaskan itu kuliah dulu. Iya Bu, itu sudah benar-benar sudah patuh sih Bu, karena kuliah itu Hmm. apa ya, urgent banget gitu loh Bu. Oh gitu. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Karena kan kamu tadi memiliki masalah kekurangan tidur ya, nggak bisa manajemen waktu dengan baik. Nah, apa yang sudah Rio lakukan selama ini tuh apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Kalau itu sih belum 100% sesuai sih Bu ya, tapi saya berusaha memaksimalkan ya Bu ya, karena kan butuh proses ya buat mengubah apa ya habit yang kayak gini lah Bu, habit buruk ini, habit yang sangat buruk ini yang dimana malam jadi siang, siang jadi malam, gitu, seperti itu. Jadi harus Oke. dirubah pelan-pelan sih Bu. Mungkin saya harus lebih apa namanya lebih hmm, apa ya menekankan kegiatan itu di pagi hari semua atau enggak di siang hari. Jadi saya capekkan badan saya di siang hari, di mana kan malam hari itu saya udah bisa tidur kan, walaupun ya nggak secara instan ya Bu kita gitu. Ya. Oke, baik kalau begitu sebenarnya ini Rio apakah sudah ada sih usaha meskipun itu kecil yang dilakukan oleh Rio untuk mencapai tujuan yang kamu bicarakan tadi? Kalau usaha sih sudah ya Bu ya. Mungkin kayak saya kan sekarang tuh mulai bangun tuh, saya paksakan tuh ya, saya paksakan tuh mulai bangun ya. Pertama kan dari jam 10 kan jadi jam 9 gitu. Terus kalau misalnya di jam 9 ada perkembangan lagi berapa hari kemudian jadi jam 8. Saya tidur tuh sekarang udah saya prioritaskan tuh jangan sampai lewat dari jam 2 atau jam 1 lah gitu. Karena saya mau apa ya, saya paksakan tuh tidur, saya relahkan gitu loh semua kegiatan di pagi hari sama siang hari saat kerja jam 10 atau nggak jam ya jam 11-an gitu lah Bu, saya udah bisa tidur gitu, udah bisa mau tidur terus ya kalau misalnya ada tugas atau nggak apa saya kerjakan nanti di pagi hari atau siang hari. Oke. Wah, bagus banget dong. Itu sudah progres yang baik ya, meskipun masih kekurangan waktu ya buat tidur, istirahat. Namun Rio bisa kok diatur lagi waktunya ya. Iya Bu, mungkin butuh proses ya Bu ya untuk mengatur itu semua. Ya, oke, baik. Berarti Rio ini sudah mampu ya menyadari atas permasalahan yang dihadapi, yaitu manajemen waktu dengan mengatur waktu dengan baik serta menyisihkan waktu istirahat ya. Karena Rio sendiri juga nggak perlu selalu bekerja keras sih, pastinya harus ada waktu istirahat juga. Nggak semuanya satu hari itu harus 4 kegiatan itu harus dilaksanakan, bukan begitu? Iya Bu, mungkin ya saya kan kalau saya maknya semampu saya aja gitu Bu, jadi saya satu hari hanya saya kan ada 4 kegiatan gitu, saya cuma mampu cuma 2 kegiatan ya saya laksanakan 2 gitu, jadi nggak terlalu kayak Hmm, ya dulu kan orang saya target kan sekian gitu, saya enggak sih semampu saya aja gitu. oke. Baik, setelah ini apa nih yang akan kamu lakukan selain mengatur waktu kuliah dan menyisihkan waktu untuk istirahat? Mungkin setelah ini saya itu ya Bu ya, mungkin lebih lebih dirapikan lagi jadwal saya ya Bu ya, untuk Oh ya. kegiatannya pendatang gitu dari mulai hari ini sampai nanti 7 hari dan hari-hari berikutnya lah seperti itu. Saya lebih
dipadatkan lagi apa ya, diketatkan lagi jadwalnya supaya lebih rapi, terstruktur gitu kan, supaya apa ya, biar jelas gitu loh, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi selain em, prioritasnya Rio ini kuliah, juga bisa mengatur kegiatan lainnya. Jadi dirapikan gitu ya kegiatannya. Oke, semoga kegiatanmu berjalan dengan lancar ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau begitu apa ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah Bu, kemungkinan sudah tidak ada gitu Bu. Saya juga udah sangat lega karena udah cerita kan Bu, apa unek-unek saya gitu kan, sama saya nangis saat ini gitu Bu. Nah, oke, karena waktunya udah 30 menit ya, udah habis. Karena tadi sesi konseling sebelumnya kita menyepakatinya 30 menit, apakah minggu depan Rio bisa untuk konseling selanjutnya? Bisa Bu, Insya Allah saya bisa gitu Bu, untuk melakukan solusi seperti hari yang sama ya Bu. Ya, sama saja tidak apa-apa ya. Ya. Baik Bu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Saya mau lanjut kegiatan saya. Selanjutnya terima kasih Bu untuk hari ini karena telah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi